Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Hari ini kita akan kembali lagi memuji Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ibadah sekolah minggu. Kakak akan berteman bersama dengan Kakak Lesti dan bersama dengan saya Kakak Yernalis. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sudah siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Ya. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu lagu. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Kita mulai. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, atas penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami diberikan lagi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini melalui secara online di rumah kami masing-masing. Bapa dalam sorga, berkati Tuhan ibadah kami. Berkati kami, siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam ibadah kami pada saat ini. Berkati pembimbing kami Tuhan, lindungi mereka semua dalam melayani kami. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masih tetap berdiri. Kita angkat satu pujian Senin Selasa. Adik-adik yang ada di rumah, sebentar kita akan mendengarkan sebuah cerita. Sebuah cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Sri Darmawati.
Tetapi sebelum kita mendengarkan sebuah cerita, kakak minta kita sekalian yang ada di rumah, lipat tangannya, kita mau berdoa lagi kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang ribut, semua lipat tangan dan semua siapkan Alkitabnya. Ya, doa kita akan dipimpin oleh kakak Irnalis. Ya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini kami akan mendengarkan cerita-Mu. Berkati Tuhan kakak Sri Darmawati yang akan memimpin cerita pada kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga dia mampu menyampaikan firman-Mu dengan seturut dengan kehendak-Mu. Anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang akan siap untuk mendengarkan, Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, adik-adik, kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan. Bahan cerita kita pada saat ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Dan judul cerita kita pada saat ini yaitu Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem. Nah, adik-adik, kita akan mendengar dan membaca firman Tuhan melalui video. Mari kita simak bersama. Kitab Rut. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya.
Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada mau." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi,
sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ya, adik-adik, dengarkan cerita firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini bercerita tentang keluarga Elimelek beserta istrinya Naomi dan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Ya, mereka adalah orang Israel yang tinggal di Betlehem. Pada waktu mereka dilanda kekeringan, ya, mereka pindah ke tanah Moab. Tetapi setelah mereka tinggal di tanah Moab, mereka tinggal sebagai orang asing. Ya, bahasa mereka pun tidak sama dengan bahasa orang Moab. Ya, mereka tidak mempunyai teman untuk beribadah kepada Tuhan. Karena di Moab itu tidak ada orang mengenal Tuhan Allah. Ya, mereka menyembah Allah lain. Tetapi keluarga Elimelek tetap menyembah Tuhan. Maka Tuhan memberkati mereka. Ya, mereka tidak kekurangan makanan. Namun adik-adik yang dikasihi Tuhan, beberapa lama kemudian meninggallah Elimelek. Tinggallah Naomi bersama kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Lama-kelamaan Mahlon dan Kilion menjadi dewasa dan mereka ingin berumah tangga. Tetapi di tempat mereka tidak ada gadis-gadis Israel. Akhirnya mereka mengambil gadis-gadis Moab. Nah, yang pertama adalah Orpa dan yang kedua adalah Rut. Nah, pada waktu mereka menikah dengan Mahlon dan Kilion, mereka belajar untuk menyembah Tuhan Allah. Beberapa lama kemudian, sekitar 10 tahun hidup bersama, maka meninggallah Kilion dan Mahlon. Hiduplah Naomi beserta kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Nah, pada suatu hari Naomi mendengar kalau di Betlehem sudah tidak kelaparan lagi. Ya, Tuhan sudah menurunkan hujan, maka mereka sudah bercocok tanam lagi di sana. Naomi ingin kembali ke kampung halaman. Maka kedua menantunya berkemas-kemas dan mereka berangkat ke Betlehem. Tetapi di tengah jalan Naomi menyuruh menantunya pulang kepada orang tuanya dan kepada bangsanya. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Naomi tetap menyuruh mereka untuk kembali ke bangsanya. Maka
pulanglah Orpa. Tetapi Ruth tetap bertahan, tidak mau kembali ke bangsanya. Kata Naomi, "Anakku, pulanglah ikuti iparmu itu. Dia telah kembali kepada orang tuanya dan kepada bangsanya." Tetapi apa kata Ruth? Ruth mengatakan, "Janganlah engkau mendesak aku kembali ke bangsaku. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati dan dikuburkan di sana." Pada waktu Naomi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ruth, maka sadarlah dia kalau Ruth betul-betul menyayangi dia. Terutama sudah mengasihi Tuhan Allah orang Israel. Nah, bagaimana caranya Ruth membuktikan kalau dia betul-betul mengasihi Naomi dan Tuhan Allah? Dengan cara dia mengikut Naomi sampai ke Bethlehem. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kalian mungkin sering juga mengatakan bahwa aku mengasihi mama papa. Tapi dengan cara apa kalian mengasihi mama dan papa? Dengan cara suka membantu, tidak membantah kepada orang tua, tidak bersungut-sungut kalau disuruh, selalu berterima kasih kepada orang tua. Adik-adik, kita harus membuktikan kepada Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan dengan cara kita mengasihi kepada sesama kita, saling menolong, saling memberi. Kita tidak boleh nakal dan harus tolong menolong kepada sesama agar Tuhan juga menyayangi kita. Nah, adik-adik, kita sebagai anak sekolah minggu, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kita senantiasa memuji memuliakan Tuhan, dan kita saling mengasihi satu sama yang lain. Nah, itulah cerita kita pada saat ini, adik-adik, dan kita akan masuk di dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Efesus 4 ayat 32 bagian A yang berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra." Sekali lagi, Efesus 4 ayat 32 bagian A yang berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra." Nah, itulah ayat hafalan kita untuk minggu depan ya adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, tadi Kakak Sri Darwanti sudah menceritakan tentang cerita tentang Tuhan Yesus buat adik-adik. Bagaimana ceritanya? Pasti adik-adik yang ada di rumah sudah mendengarkan yang baik ya. Sekarang tiba saatnya bagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Semua siapkan persembahannya, dan persembahannya kita jalankan di rumah masing-masing. Jadi kita siapkan di rumah kita, dan kita menyanyi diiringi sebuah lagu, "Berilah yang Baik."
masuk di dalam doa syafaat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur di mana Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami bersama anak-anak sekolah minggumu datang beribadah kepadamu pada pagi ini Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam surga, biarlah firman-Mu yang baru kami dengarkan pada saat ini Tuhan, boleh mengambil bahagian di dalam hati dan pikiran kami, membuat kami Tuhan untuk memperlukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa kami dalam surga, ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia menyembah sujud di kaki samping. Saat ini Tuhan kami berdoa buat anak-anak sekolah minggumu yang dalam kelemahan tubuh, datanglah sebagai dokter yang tak terlihat untuk menjamah tubuh mereka agar mereka boleh sembuh asalnya daripada Tuhan. Bagi anak-anak yang bepergian Tuhan, berkati mereka agar mereka senantiasa terpelihara di dalam Tuhan. Pembimbing sekolah minggu Tuhan yang mengambil bahagian dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, semangat untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa Tuhan buat persembahan yang kami berikan pada saat ini, walaupun sedikit di pemantangan kami Tuhan, tetapi Engkau mari berkati agar semua itu Tuhan boleh kami pakai untuk kelebaran firman. Tuhan Bapa kami dalam surga, segala keberadaan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat kakak-kakak kami atau orang tua kami Tuhan yang melakukan Roh Kudus, berkati mereka, agar mereka senantiasa mengambil bagian datang memuji memuliakan Engkau di rumah yang kudus Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, sambil sempurnakanlah doa kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, layakkan kami datang kepadamu di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adiknya ada di rumah, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak ajak lagi kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, sayang, sayang, disayang Tuhan. mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Berkati Tuhan,
biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, berkati kehidupan kami dalam seminggu ke depan ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Iya, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kakak ucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kakak pesan, tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tetap jaga jarak, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Shalom.